Perjalanan mudik aku itu jauh banget. Banyak yang penasaran, Bunda, selama mudik di perjalanan apakah ada sensasi asam lambung. Jadi perjalanan aku itu adalah darat, udara, darat, laut, darat. Jadi aku 5 kali ganti kendaraan. Karena aku dari Jakarta ke Sulawesi Tenggara Kendari itu masuk pulau kecil lagi. Jadi luar biasa banget. Perjalanan aku itu 1 hari aku nginep di perjalanan baru nyampe rumah. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Deva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oh ya, sebelumnya selamat merayakan Hari Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin, dan mohon maaf aku baru ngucapin karena ini aku baru sampai dari kampung. Aku pulang kampung ya, lebaran di Sulawesi, dan banyak banget yang ngechat aku. Mohon maaf kalau aku nggak sempat balas pertanyaan kalian ya sekitar 10 hari terakhir ini, karena aku itu mudiknya dari tanggal 8 April dan nyampe itu baru tadi malam. Aku nyampe jam 12 malam, nyampe di rumah karena pesawat aku delay. Perjalanan aku itu cukup panjang teman-teman, dari Jakarta ke Sulawesi, dan Sulawesi itu Sulawesi Tenggara, kemudian aku nyebrang pulau lagi karena rumah aku luar biasa banget jauhnya. Jadi aku 5 kali ganti kendaraan ya. Dari Jakarta ke bandara naik mobil, kemudian aku naik pesawat sekitar 3 jaman ya, 3 jam. Setelah dari pesawat aku naik mobil lagi sekitar 1 jam lebih menuju pelabuhan, dan aku nyebrang kembali dengan menggunakan kapal laut. Kalau kapal malam itu sekitar 6 jam sampai 7 jam. Kalau kapal cepat sekitar 4 jaman lah ya. Dari kapal aku naik kendaraan lagi 1 jam lebih ya, hampir 2 jam barulah nyampe di rumah. Jadi 5 kali naik kendaraan yang berbeda-beda ya. Pertama darat, udara, darat, laut, kemudian darat lagi. Luar biasa. Dan banyak banget yang nanya, Bunda ngapain aja selama perjalanan? Apakah ada sensasi, apakah ada cemas, ataupun mungkin cepat capek selama perjalanan? Di video kali ini aku bakal sharing ya. Pastikan kalian nonton video yang sampai selesai, karena masih banyak banget dari kalian pejuang asam lambung, GERD, anxiety, yang masih takut keluar rumah ya, karena takut ya, takut capek, takut cemas, takut melihat hal yang aneh, atau mungkin belum berani ya, masih takut banget. Nah, jadi hal-hal yang aku lakukan saat perjalanan ya, aku tuh udah tahu dari jauh-jauh hari kalau aku ini akan mudik ke Sulawesi. Jadi aku harus menyiapkan ya diri aku agar tidak capek. Caranya bagaimana? Nah, pada saat memudik aku pernah share video mudik ya, atau tips mudik. Itu beberapa hal yang aku lakukan. Kemudian sepanjang perjalanan ini kan kita puasa ya, dan aku itu menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah bulan ini puasa terus ya, hanya memang karena kita perempuan ya ada bolongnya 6 hari, jadi kalian ngerti lah ya. Nah, jadi pada saat aku mudik itu posisi aku lagi menjalankan ibadah puasa, dan pesawat aku itu tadinya jam 1, diundur lagi, delay jam 2, dan ternyata berangkatnya itu adalah hampir jam 4. Jadi aku delay 3 jam dari Jakarta, dan dari situ aku mulai bad mood karena lama banget nunggunya. Kemudian ruang tunggu dan check-in itu jauh banget ya, Citylink di Terminal 3 untuk di Jakarta itu sangat-sangat jauh menurut aku, hampir setengah kiloan. Dan ya namanya kita jalan ya. Jadi dari situ mulai kecapean, dan posisi aku tuh lagi puasa di situ sekitar jam 1, jam 2 siang aku udah check in ya ke sana. Dan hal apa yang aku lakukan? Jadi sepanjang perjalanan aku tuh happy, bawa diri aku happy, sama semua orang aku sapa, say hi, kemudian ngobrol-ngobrol kecil. Dan kebetulan pada saat berangkat itu ya, pada saat mudik aku ketemu dengan beberapa wartawan dari TV nasional ya. Jadi aku sempat diwawancara juga untuk pengalaman mudik. Jadi aku happy aja di situ ya. Nggak mikirin sensasi apa nih yang akan muncul kalau misalnya aku kecapean, apalagi posisi aku lagi puasa dan itu udah siang ya. Siang itu kan lemas ya, harus istirahat atau tidur siang. Nah, selama aku menunggu pesawat itu di jam 1 ke jam 3 sampai jam 4 baru terbang, aku tuh buat video dan juga ngobrol sama orang-orang di sekitar aku di ruang tunggu, cerita pengalaman dan lain sebagainya. Kemudian aku tidak lupa bawa jaket yang tebal dan juga menyediakan minyak kayu putih atau minyak aromaterapi yang aman ya, atau yang nyaman sama diri kita.
Menurut aku sih yang paling penting jaket, karena di perjalanan dalam pesawat itu kan jauh ya. Aku itu sekitar 3 jaman, jadi dingin banget. Aku kambung gak sih selama di pesawat ya. Ini lanjut cerita, dalam pesawat dingin banget teman-teman, dan perut aku tuh dalam keadaan kosong. Aku tuh sempat kayak aduh kayaknya aku masuk angin deh, karena mungkin udah kelamaan nunggu, pegal, badan aku kemudian kepala aku tuh mulai pusing. Mau tidur, aku tuh sejauh apapun perjalanan pesawat aku tuh nggak bisa tidur teman-teman. Nggak tahu, aku tuh parno, takut dan lain sebagainya. Jadi di pesawat aku nggak tidur, aku tuh selalu lihat jam, ini udah jam berapa, dan yang ngobrol aja sama anak dan suamiku. Kebetulan kita itu terbangnya sore jam 4, dan bedanya waktu Jakarta dan Sulawesi itu kan 1 jam. Jadi lebih cepat bukanya. Baru 1 jam terbang, kita tuh udah buka di sini jam 5, di sana udah jam 6. Jadi kita tuh buka di pesawat, dan dalam perjalanan itu memang kayak ada sensasi kaget gitu loh. Mungkin perut aku karena kosong dan kayak kembung aja gitu. Jadi pada saat aku kayak kembung, kok perut aku kayak kembung gitu ya, di sebelah kiri nggak enak. Tapi aku udah ngerasa ini karena perut aku kosong, dan kan namanya kita di udara ya, angin. Jadi aku pakai masker, kemudian pakai kacamata, pakai kaos kaki. Pada saat aku naik itu sebenarnya nggak pakai kaos kaki, tapi karena di pesawatnya dingin, aku langsung pakai kaos kaki. Balurnya seluruh kaki aku, telapaknya itu kasih minyak kayu putih. Kemudian pakai kaos kaki, dan aku pakai jaket. Jadi tangan aku tuh nggak boleh dingin. Nah, dan pada saat pengumuman bahwa sudah menunjukkan pukul 6 lebih 23 menit, kalau nggak salah pada saat itu udah waktunya buka puasa, di pesawat itu tidak ada air hangat, adanya aqua biasa aja dan juga minuman-minuman yang lain, dan ada air hangat tapi teh. Jadi aku hanya minum aqua aja, air putih biasa. Dan itu nggak ada makanan kayak nasi, lontong nggak ada, dan aku tuh nggak stok, hanya diberikan ya, dikasih roti dari citilingnya aja. Aku tuh hanya makan itu, minum air hangat, kemudian minum air putih ya, aqua. Selanjutnya aku makan roti, dan setelah itu aku lanjut kayak tiduran gitu, senderan. Jadi memang kayak ada masuk anginnya karena perut kita tuh dalam keadaan kosong. Kemudian udara itu kan lagi full ya, karena kita di udara kan ya. Tapi itu nggak berlangsung lama. Setelah buka puasa, perut aku udah terisi. Alhamdulillahnya kayak keluar sendawa gitu. Dan setelah itu udah mendarat, alhamdulillahnya semuanya udah normal. Apalagi udah keluar dari pesawat, itu udah normal lagi. Menuju pelabuhan juga udah normal lagi. Dan pada saat aku ke pelabuhan itu terlambat teman-teman, kapal lautnya itu udah jalan. Jadi aku nginap di Kendari, besok paginya baru berangkat lagi ke kampung, seperti itu. Jadi saran aku nih, menurut pengalaman aku, kalau misalnya kalian gak kuat ya perjalanan jauh dalam menjalankan puasa, jangan dipaksakan. Pada saat itu aku mikir, aduh nanggung banget sih kalau mau di buka ya, kalau mau dibatalin, ini udah jam 4 loh, di Kendari udah jam 5. Jadi aku paksakan, padahal itu sebenarnya kita nggak boleh kosong perutnya. Tapi alhamdulillah sih nggak berlangsung lama ya, setelah buka kemudian kayak angin itu keluar, sendawa, udah enakan. Alhamdulillah sampai saat ini udah enakan, udah normal lagi. Dan pada saat kemarin balik dari Kendari ke Jakarta, semuanya aman, normal, karena aku udah makan. Pesawat aku itu kemarin take off-nya jam 7 malam ya. Itu juga delay, harusnya jam 5 sore. Berangkatnya malah jam 7. Karena memang Citylink itu sering banget delay karena high season ya. Dan juga alasan operasional. Jadi kemarin itu aku makan dulu pada saat ke bandara itu jam 3. Jadi jam 2 aku udah makan. Kemudian jalan jam 3 lewat. Nyampe bandara aku ngemil-ngemil aja. Dan di pesawat pun aku minum aja, minum air hangat. Itu sekitar, kalau dari hitungannya sih dari Kendari ke Jakarta itu hanya 2 jam 25 menit. Karena bedanya itu sejam ya, antara Jakarta dan Kendari. Jadi semuanya aman, alhamdulillahnya. Cuman aku tuh paniknya pada saat arus balik ya, dari Kendari ke Jakarta, itu aku takut banget karena cuaca buruk. Dari Kendari tuh udah awannya dari pagi sampai sore, sampai malam kita take off ya. Pada saat landing itu awannya hitam banget, dan juga hujan. Di Jakarta pun pada saat kita naik pesawat udah diinfokan bahwa nanti kita akan mengalami beberapa kali guncangan karena
Untuk cuaca dari Kendari ke Jakarta itu terpantau berawan dan juga hujan ringan. Dari situ aku mulai takut. Aku tuh ya udah sering banget naik pesawat kemana-mana, tapi kalau namanya naik pesawat aku tetap aja parno, tetap aja takut. Jadi sepanjang jalan aku nggak bisa tidur ya. Padahal anak dan suami aku mereka udah kayak tidur gitu ya. Aku tuh ngeliatin aja. Apalagi kalau pesawatnya udah goyang dan berperingatan lagi nggak boleh kemana-mana karena pesawatnya udah kena cuaca buruk. Makanya aduh ya Allah, aku tuh hanya istighfar dan zikir aja sepanjang jalan. Alhamdulillahnya mendarat dengan selamat di Jakarta ya, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ya. Jadi pengalaman aku seperti itu, nggak ada yang sensasi-sensasi yang parah. Cuman pada saat berangkat karena posisi aku lagi puasa dan ya masuk angin karena memang kecapean juga, delay dan perjalanan jauh, beberapa kali ganti kendaraan. Tapi buat kalian mungkin yang mudiknya tidak terlalu jauh, ya nggak apa-apa. Aku sebenarnya lebih senang perjalanan kayak darat atau naik kereta itu lebih senang. Cuman karena rumah aku jauh banget, nggak bisa ditempuh dengan kendaraan umum kayak seperti kereta api ataupun kapal laut bisa. Cuman jauh banget, membutuhkan waktu 4 hari sampai 5 hari baru nyampe. Jadi aku memutuskan untuk naik pesawat. Bismillah. Aku udah sering sih naik pesawat teman-teman, cuman karena posisinya lagi puasa kemarin jadi kayak ngerasain perut aku tuh kosong dan kayak ada anginnya masuk gitu ya. Tapi setelah buka alhamdulillahnya udah normal lagi, dan mungkin ini bukan aku aja yang kena lambung, jadi banyak juga yang ngalamin hal yang sama. Karena kita namanya di udara dan perut posisinya kosong pasti ngalamin, itu sih menurut aku ya. Dan untuk selama di kampung, aku happy aja sih, nggak ada masalah kayak sensasi-sensasi, makan aku juga apa aja. Aku tuh intinya yang penting nggak berlebihan, makan secukupnya aja, makan seadanya aja, yang penting jangan kayak pedas, cabai, kopi, kemudian soda. Aku tuh menghindari banget pada saat puasa kemarin. Dan di kampung itu kan misalnya lebaran itu banyak banget menu-menu ya, kayak kue, kemudian makanan-makanan kecil, makanan besar itu banyak banget. Jadi aku tuh memilih-milih menu aku, tapi bukannya aku nggak nyobain masakan mama aku ya, aku nyobain. Tapi aku nyobainnya itu kayak ayam di Parende itu nggak pakai santan, cuman dia pakai asam doang ya, kayak daun kedondong itu kan asam ya. Dia aku tuh hanya nyobain beberapa potong aja, itu masih hal yang wajar aja dan nggak ada sensasi sama sekali. Alhamdulillahnya sampai dengan aku tuh di kampung 8 hari ya teman-teman, semuanya normal, semuanya aman, nggak ada sensasi, dan aku happy bisa bergabung dengan keluarga. Alhamdulillah saat ini bisa aktif lagi. Dan buat kalian yang sudah bertanya, terima kasih. Insya Allah aku akan tampung lagi pertanyaan kalian. Aku bakal bahas satu-satu. Jadi nantikan video aku. Dan kalau misalnya yang udah aku love, itu nanti bakal aku buatin video juga. Tapi kalau misalnya belum dibaca atau belum di love, mohon ditunggu aja. Saran aku selalu pantau video-video terbaru aku, menu-menu aku juga. Insya Allah kalian juga bisa sembuh ya, bisa beraktivitas kembali, bisa jalan-jalan kemana-mana, bisa normal kembali. Jadi asam lambung ini bisa sembuh karena kita ikhtiar, karena kita ada kemauan untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi urusannya itu dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan juga dengan Allah ya, atau dengan Tuhan kita. Kalau semuanya udah bisa kita terapkan, udah bisa kita tangani, itu insya Allah bisa langsung sembuh. Jadi nggak usah takut-takut, nggak usah parno-parno, dibebasin aja pikirannya. Dan pasti orang-orang mikir, ih kamu orang kaya bisa beli apa aja. Sebenarnya kayak miskin itu bisa aja ya, karena obat itu nggak selalu mahal. Yang penting kita itu ikhtiar, ada kemauan dari diri kita. Terutama terapkan 3P-nya, kemudian jauhi pantangan-pantangannya, dan terapkan olahraganya. Olahraga itu juga penting, bisa menyehatkan kita ya. Kalau kalian masih kurus, jujur selama Ramadan aku juga turun ya, berat badan aku turun 2 kiloan ya, 2 kilo lebih. Tapi insya Allah ini setelah Lebaran kita akan mulai kondisi lagi, menaikkan berat badan. Ya nggak apa-apa, namanya juga kita di bulan Ramadan kan kurang makan ya, karena biasanya habis sahurnya sedikit, pada saat buka juga cuma minum, itu udah kenyang. Tapi alhamdulillah penting kita sehat, intinya harus bersyukur dan nggak boleh ngeluh. Seperti itu ya share kali ini, karena banyak banget yang nanya perjalanan aku ya, pengalaman perjalanan aku selama mudik dan juga harus balik, semuanya lancar, nggak ada
halangan apapun ya. Cuman kemarin tuh hanya delay aja, ya namanya juga perjalanan itu hal yang wajar ya, apalagi kan pesawat. Jadi itu adalah bisa aku terima, dan alhamdulillah saat ini normal lagi. Insya Allah aku akan kembali beraktivitas, mengerjakan pekerjaan aku, rutinitas aku, dan akan kembali aktif di sosial media aku ya. Oke teman-teman ya, cukup sekian sharing aku kali ini, semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kalian ya. Buat kalian kemarin yang pengen ketemu di kampung, mohon maaf ya karena aku tuh di kampung gak ada kendaraan untuk dibawa sendiri. Aku tuh dilarang bawa kendaraan jarak jauh sama mama, makanya ya udah aku di rumah aja. Kalau mau kemana-mana pasti sama adik aku juga sibuk sih teman-teman ya. Insya Allah ada waktu, ada kesempatan kita bertemu lagi. Yang penting intinya kita harus sehat ya, harus sembuh dan terhindar dari sensasi-sensasi asam lambung. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.